Oke. Kembali lagi di Chamber Podcast. Kali ini kita bareng teman cerita yang kebetulan kita satu kuliahan ya. Ya, kebetulan seperti itu, Bang. Satu kuliahan, masih sering jumpa, Masih lah. tapi belum pernah deep talk yang cukup dalam. Karena semasa kuliah, temanku yang satu ini dikenal cukup dekat dengan perempuan, gampang akrab lah ya mungkin bahasanya. Nah, gampang akrab bisa sih, gampang akrab. Gampang akrab dengan perempuan. Tapi sebelum kita mulai, hari ini aku dengan siapa? Ipan. Ipa. Nah, kembali. Ketika kuliah, temanku ini dikenal gampang akrab dengan perempuan karena sepenglihatanku gaya komunikasinya yang cukup luwes dan membuat beberapa perempuan nyaman. Itu penglihatanku, tapi nanti boleh dikonfirmasi. Siap. Oke. Pertanyaannya, apakah hal itu dilatih Langsung jawab nih. atau Nah, oke. karena memang lingkungan yang akhirnya membuat kau gampang dekat dengan perempuan? Entah itu karena kau dekat sama ibu atau dengan adik perempuanmu atau mungkin dengan saudara-saudara yang lain. Langsung jawab nih ya. Iya, Nah, silakan. ini bukan berbau interogasi ya, lebih tepatnya kita deep talk lah di sini. Iya, Ya. karena kan kalau memang itu dipelajari supaya teman-teman yang nonton podcast kita kali ini tahu, oh ini rupanya triknya, gitu ya. Benar. Sebenarnya bukan trik juga ya, tapi ini pandangan subjektif dari aku dan ya sepemahaman yang udah aku buat gitu. Jadi memang aku di rumah itu dekat ya sama mama aku, sama adikku perempuan. Jadi dari mereka pun aku itu sering kayak tanya, perempuan itu apa sih yang dimau perempuan, karena kan kebanyakan perempuan zaman sekarang ini tuh maunya beda-beda gitu ya Bang ya. Ditambah lagi bukan pengalaman ya, tapi lebih tepatnya kalau dibilang dari aku lahir sampai aku sekarang ini emang aku suka nengok perempuan gitu. Oke. Suka nengok perempuan, jadi dari Kita sepakat itu makhluk yang indah ya. Betul. Jadi pernah itu ada satu kejadian pas aku TK ya Bang ya. Heeh. Pas aku TK ada kawan mama aku itu datang ke rumah. Oke. Ini masih kecil nih. Masih kecil nih. Oke. Tapi aku juga nggak ngerti kok, aku udah ngerti Bang. Gimana ya? Tentang lekuk apa segala macam di perempuan itu, aku itu di situ itu kok tertarik pada saat itu yang buat aku terotak. Oke, itu akhirnya yang menjadi landasan kita sepakat pandanganmu terhadap perempuan tuh makhluk yang indah. Nah jadi dari situ sekarang ini untuk saat ini ya aku sadar kenapa aku tertarik pada perempuan di saat itu, karena perempuan itu indah ketika dipandang. Oke. Terutama sesuai dengan tipe kita gitu Bang. Oke. Nah kebetulan teman mama aku yang datang ini ya memang tipe aku sampai saat ini, bentuknya seperti itu gitu kalau dibilang. Bukan si teman mama aku ya, tapi lebih tepatnya bentuknya gitu. Perawakan, Perawakan. mungkin tampilan kontur muka, Betul. style rambut, Betul. gaya berpakaian mungkin ya. Betul, gaya berpakaian, style rambut, cara dia berbicara, cara dia memandang juga gitu. Aku merasa bahwasannya ketika ngomong dengan tante itu gitu ya, kok aku itu merasa kok aku suka ya sama beliau gitu. Nah, tapi setelahnya itu kan kau mulai mengagumi perempuan karena keindahannya. Tapi kan muncul pertanyaan, kayak mana komunikasinya? Nah, munculnya Bang komunikasi ya. Kalau dibilang kita bicara, aku flashback lah ya. Itu kemampuan komunikasi aku sama perempuan itu zaman waktu pas SMP. Jadi aku jujur-jujuran aja nih ya, buka sedikit ya. Zaman aku itu SD. Eksklusif nih di sini. Eksklusif. Eksklusif di sini. Ini kemungkinan kalau dibilang dari sekian banyaknya teman-teman aku, kemungkinan abang lah yang pertama kali ku bilang tentang aku dari zaman SD sampai sekarang. Aku dan teman-teman podcast kita kali ini. Iya betul. Ya. Jadi zaman SD tuh Bang, ya agak sedikit sedih sih menurut aku. Itu aku jadi korban bully sebenarnya.
Apa korelasinya sama akhirnya kau mampu? Nah, jadi gini, aku korban bully. Yang ngebully aku itu nggak cuma lelaki bang di saat itu. Oke. Bahkan wanita juga ngebully pada Oke. saat itu. Ngebully mulai dari kayak mereka itu ngejek nama orang tua. Mungkin dulu ngejek nama orang tua itu buat kita itu baper lah apa segala macam gitu kan. Ya kayak nyembunyiin tas, narik-narik baju, didorong-dorong gitu. Oke. Sampai terakhir aku lulus SD. Tapi dari pembulian itu tadi bang, aku itu tetap nggak takut sama yang namanya perempuan. Karena yang kuanggap di benak aku zaman SD itu, ya mungkin mereka cuma mau bercanda sama aku gitu. Oke. Nah kemudian bukan throwback, sorry, maksudnya Balik lagi. flashback ini kembali ya, dari SD itu tadi jadi ke SMP. Nah di SMP itu aku mulai buka lembaran baru. Apa? Berbekal dengan kedekatan kepada ibu dan juga adik perempuan, Nah apa jadi, yang bermanfaat untuk membangun komunikasi tadi? jadi gini, adalah kemarin tuh memang di SD itu cewek yang aku suka. Aku banyak cerita juga sama mama aku gitu ya. Syukurnya orang tua aku ya, mama aku khususnya. Beliau itu nggak nganggap aku itu kayak, mak aku ada loh cewek yang aku suka. Beliau itu nggak langsung, ih apalah kau, bagus Kau masih belajar. kecil, belajar Nah, aja gitu ya. belajar aja gini, nggak ada. Malah mama aku itu nanyanya gini, oh iya orang mana, siapa namanya, gimana orangnya, ajaklah main ke rumah. Oke. Walaupun konteksnya di situ itu aku nganggapnya itu aku suka dengan cewek itu cuman sekedar kayak kenalan, jumpa gitu ya. Ya cinta-cinta, bukan cinta monyet ya, lebih tepatnya cinta kekanak-kanakan lah bisa kita bilang. Nah, di situ orang tuaku itu bukan mendukung tapi lebih tepatnya mengarahkan gitu. Jadi beliau juga menjelaskan bahwasannya kalau sama perempuan itu nantinya kayak gini ya. Oke, ilmunya dari situ. Gitu, Nge-treat perempuan kayak gini. nge-treat perempuan gini, nggak boleh kasar ya. Kalau memang suka nggak boleh lah kasar. Berarti seandainya teman-teman ketika itu orang tua Ipan merespon dengan cara yang berbeda mungkin ya. Mungkin nggak akan jadi Ipan yang akrab dengan wanita mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Mungkin. Nah, karena orang tuaku khususnya mama aku itu selalu mendoktrin aku bahwasannya perempuan itu selayaknya dilakukan seperti ini loh. Kebetulan bukan lemah lembut ini. kebetulan karena adik aku perempuan bang saat itu. Aku kalau dibilang orangnya sedikit ketus ya bang orangnya ya. Sedikit ketus, belak-belakan, dan yang enggak terkadang ya yang memang betul-betul anjingnya gitu. Kalau dibilang, aku itu suka gitu nyakiti hati orang lain. Oke. Nah, jadi pernah satu ketika itu kedapetan sama mama aku sama adik aku cakap kasar. Nah itu aku nggak dimarahi sama mama aku, tapi lebih tepatnya mama aku tuh nasihatin. Mama aku tuh bilang kayak gini, tenagamu sama tenaga dia berbeda. Pola pikirmu sama pola pikir dia itu berbeda. Cara pandangmu sama cara pandang dia itu berbeda. Itu semua berbeda. Perempuan ini diperlakukan itu dengan baik. Mama aku bilang seperti itu. Itulah yang jadi nilai. Itulah yang jadi yang nilai dipegang aku. teguh sampai sekarang. Betul. Dalam nge-treat perempuan. Betul. Oke. Jadi memang bang kalau dibilang ya, setelah ini lanjut lagi ya, balik lagi kita ya. SMP nih, zaman SMP, di situ aku mulai buka lembaran baru bang. Karena pindah sekolah gitu kan, ini habit baru gitu. Aku nggak boleh terpuruk seperti yang lalu gitu. Jadi aku harus menunjukkan siapa aku. Inilah turning point-nya. Iya. Di zaman SMP lah bang, aku itu mulai terbuka, mulai berani, mulai action gitu untuk ngomong langsung sama perempuan, ya berani mengutarakan pendapat, berani untuk menjawab pertanyaan dulu gitu. Kepedean aku muncul di situ gitu bang. Berarti semua akhirnya dilandasin karena sorry bang, boleh merokok? Boleh. Dengan kau pede akhirnya merubah kau semuanya gitu. Betul. Lebih berani berkomunikasi. Ditambah nilai-nilai tadi udah ditanamkan sedari dini. Di keluarga. Jadi dari aku itu SMP, di situ aku mulai pede. Oke. Mulai pede bahwasannya ternyata mengungkapkan pendapat itu nggak susah gitu loh.
menjawab pertanyaan itu walaupun kurang tepat, ya itu ada nilai plus gitu bang. Jadi deh bukannya aku itu merasa dulu itu aku itu sok pintar gitu, tapi lebih tepatnya ada pertanyaan, kalau bisa aku jawab gitu, walaupun Apakah salah. itu juga yang membuat perempuan tertarik? Nah, itu- Lebih berani speak up lah kita saat itu mungkin. Nah, kalau aku ya bang ya, mandangnya dari segi subjektif aku ya. Di saat itu memang di antara teman-teman cowokku yang lain, yang paling cepat kali itu untuk menjawab pertanyaan guru, paling gesit lah kalau dibilang, paling ligat gitu itu aku. Bukan cari muka, tapi lebih tepatnya aku itu ya kebetulan juga waktu ada pencalonan ketua kelas gitu, aku mencalonkan. Nah dari situ tadi teman-teman perempuan ini tadi, satu kelas itu tadi, itu percaya sama aku. Apa yang aku bilang, apa yang aku sampaikan, mereka yakin gitu bang. Dari tingkat PD aku itu tadi bahwasannya ini seperti ini seperti itu, mereka jadi oke. Bahkan ada satu momen bang, satu momen yang menurut aku itu kurang ajar lah untuk saat ini gitu ya. Ya kalau kita bilang mohon maafnya, nah seks itu tabu ya bang. Seks itu tabu dan seks itu nggak perlu dipelajari ya sebenarnya ya. Jadi aku waktu pas SMP aku ngerti nih lawan jenis, tapi aku nggak tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Dan pola bercanda aku itu sedikit ekstrim loh zaman SMP. Oke. Jadi di antara semua teman-teman aku yang laki-laki, ya biasa lah mungkin ya anak-anak SMP kayak gitu ya. Zaman itu nggak biasa lah ya, tapi aneh ya lebih tepatnya ya. Kayak aku contoh nih di sekolah gitu ya. Satu kelas aku itu udah pernah semua bang, aku tarik tali BH-nya, mohon maaf gitu. Oke, paham. Dan itu aku nggak pernah dapat masalah. Ketika aku menarik gini, tek gitu, mereka cuma ketawa. Kenapa? Aku ketawa. Oke. Tapi ketika teman aku yang narik, guru BP datang dipanggil. Last question. Sebelum akhirnya kita kulik lebih dalam, pernah nggak kau dianggap sebagai playboy? Kalau dianggap playboy nggak pernah, tapi sebaliknya ya bang. Malah aku tuh dianggap, mohon maafnya, aku dianggap itu sebagai gay. Karena aku yang terlalu dekat sama perempuan, tapi aku tidak punya pasangan gitu. Oh, kok nggak berkomitmen saat itu untuk punya pasangan ya? Sebenarnya bukan nggak berkomitmen, tapi lebih tepatnya bang, aku pernah pacaran. Tapi pacaran itu nyakitin hati menurut aku di saat itu. Oke. Di saat itu karena ya pas pacaran itu memang semua kontak aku, semua komunikasi aku ke perempuan itu aku matikan. Aku menganggap bahwasannya perempuan lain itu ya aku nggak boleh bercengkerama sama mereka. Tapi ternyata itu salah. Oke. Itu salah. Bagi aku ya itu salah ya. Kenapa bagi aku itu salah bang? Karena di saat aku itu fokus dengan pacarku, tapi yang seharusnya aku itu komunikasi dengan perempuan lain, dalam tanda kutip komunikasi seperti apa gitu kan, bukan untuk misalnya selingkuhan, tapi lebih tepatnya kayak contoh nih zaman aku kuliah, aku kan punya pacar gitu, itu sampai-sampean aku itu nggak mau gitu bang komunikasi sama perempuan lain gitu. Jadi kayak Membatasin, ada border iya, lah. ada tugas kuliah, ada apa gitu, jadi mereka itu nggak bisa bantu aku, Malah jadi kerjaan baru ya. malah jadi kerjaan baru. Itu sebenarnya nggak boleh, tergantung dari kita sebenarnya. Oke. Pembahasan yang cukup menarik terkait perempuan. Aku yakin dari beberapa teman yang nonton pasti punya kendala nih, Pan, terkait gimana sih cara komunikasi. Tapi aku cut sampai sini. Komen kalau memang tertarik untuk mengulik lebih dalam bagaimana sih interaksi sama perempuan. Kita jumpa di episode selanjutnya. Thanks Pan buat hari ini. See you teman-teman.